saya sering mendapati seperti ini, Mas. Ada warung nih, tapi pelayanannya udah nggak jelas ya. Ngantri kita asal-asalan ya, pelayanannya waduh. Terus yang jual juga galaknya bukan main, Mas ya. Tapi ngantrinya luar biasa sampai ke sana-sana. Ya cuman ya itu, setelah dari sana kadang saya tobatlah ke sana, tapi kangen lagi, Mas. Kangen lagi ke sana tuh. Sama teman-teman ke sana lagi. Dalam hati saya, ngapain saya ke sini, kan saya udah sakit hati tuh sama penjual istilah gitu. Nah, itu kenapa bisa ada seperti itu? Padahal dia tidak menggunakan teknik CRM, Mas. Iya, saya kurang tahu kalau itu. Yang jelas kalau seorang pedagang ya gagal berempati kepada customernya, maka ya akan kembali ke orangnya kan. Customernya tidak akan berempati gitu kan. Ketika dagangannya sepi ya customernya tidak peduli. Ketika ada yang sesuatu yang misalkan ada di situ ya customernya nggak peduli, jadi ya gagal empati gitu. Nah itu sempat saya tanya kan, Pak, Bapak sering kesini? Iya sering kesini gitu. Teman-teman saya juga saya tanya, sering kesini? Sering. Itu gimana? Ibunya kan galak tuh. Iya. Bodoh amat dah, Mas, penting enak di sini. Pernah dapat komentar seperti itu, yang penting enak, Mas, sudah itu mah. Bodoh amat lah gitu kata mereka gitu, yang penting enak. Tapi pada dasarnya ya banyak juga sih yang contohnya saya juga sama istri itu udah pokoknya tahan, gak usah kesana dah. Jelek banget pelayanannya, ini parah dah, tempatnya juga nggak ini apa namanya, pokoknya tidak mencerminkan CRM lah ya. Jadi hanya karena biasanya ya, kenapa di situ ya, karena nggak ada pilihan lain biasanya itu. Karena pilihan lain, karena bisa jadi legend juga ya. Contohnya ada maskapai yang kemarin baru viral kan. Oke. Sampai bagasinya tuh sampai maghrib maghrib dari jam 13 sampai maghrib nggak bisa diambil. Tapi ya tetap rame gitu kan. Artinya nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Padahal kalau ada pilihan lain yang pelayanan jauh lebih di atas mereka, celah-celah tadi ya. Jelas ya. Langsung diambil semua. Dan nanti bisa jadi yang ini malah diserang sama. Benar. Itu. Masya Allah itu biasanya seperti itu. Sama kayak inilah ya, apa namanya, dulu kan warung-warung kan rame ya sebelum adanya warung-warung seperti Indomaret, Alfamaret ya. Dulu warung-warung sebelum ada Indomaret, Alfamaret rame-rame aja ya. Begitu datang mereka memberikan solusi yang lebih baik, servis yang lebih baik, produk yang lebih mudah diambil. Oke. Mulai tergeser. Nah, Mas, saya untuk memberikan pelayanan yang lain, ini menurut saya, Mas, bakal ada budget lagi dong, Mas. Contoh kayak produk jasa misalnya. Saya misal launching nih produk e-course atau produk digital misalnya. Nah, kan pasti kan ada after sellingnya misalnya, misalnya pelayanan dan lain sebagainya. Saya mau nggak mau harus rekrut beberapa orang untuk mengelola ini nih, pertanyaan-pertanyaan ini. Kan butuh budget lagi dong berarti after selling ini. Atau ada tips biar supaya tidak butuh budget, ada nggak, Mas? Sebenarnya paling basic dulu adalah proaktif, Mas. Proaktif ya? Proaktif itu bertindak sebelum terjadi. Gitu. Jadi misalkan ada masalah, kita udah follow up-nya duluan. Sebelum ditanya, kita udah konfirmasi duluan. Jadi proaktif. Nah, maka misalkan nih kemarin Mas Didi pesan logo Didik Mengaji gitu kan. Mas Didi belum nanya ke saya, Mas, saya ngisi apa selanjutnya? Saya udah nanya ke Mas Didi dulu gitu kan. Mas Didi ini tolong diisi. Kemudian Mas Didi ngomong, Mas tanggal sekian harus ready, tanggal berapa, 17 atau berapa, Mas. Kemarin jadi kan sebelum tanggal 17. Gitu. Jadi selalu proaktif duluan sebelum customer itu nanya, sebelum customer itu komplain, kita tuh udah tahu kalau ini bakal terjadi masalah. Kita udah selesaikan di awal. Gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau kita punya manajemen yang baik. Gitu. Kita ada supervisor yang mereport pagi, siang, dan sore, yang melihat progresnya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, ada alarm, sinyal-sinyal yang mungkin bisa menjadi penghalang, penghambat. Nah, itu diselesaikan sejak awal. Gitu. Proaktif dan selesaikan lebih cepat. Proaktif dan selesaikan lebih cepat. Gitu. Ya ini benar sekali nih. Itu udah akhirnya orang, kalau mau pesan logo lagi ya nggak ada yang seperti ini. Akhirnya ya kayak tadi nggak ada pilihan lain, tapi nggak ada pilihan yang lebih baik, maksudnya seperti itu. Kalau tadi kan nggak ada pilihan lain yang sejenis, kalau sekarang nggak ada yang lebih baik gitu. Akhirnya ya ke situ lagi. Dan itu tanpa budget.
Iya iya. Berarti saya bisa menyimpulkan begini Mas. Apa namanya CRM ini lebih main ke pendekatan hati ya berarti ya? Iya, empati. Jadi empati ya. Jadi goalnya adalah kita start itu dari empati ke pelanggan. Oke. Itu kalau kita fokus menyelesaikan masalah pelanggan, apa yang diinginkan. Misal saya pernah di WA, Mas bisa nggak 4 hari jadi, bisa nggak malam ini jadi gitu. Ya karena beberapa kali beliau juga pesan ke kita gitu kan. Ya udah aku bilang Bismillah Mas, saya usahain. Gitu. Jadi empati dengan masalahnya, bukan empati dengan sistem kita, empati dengan tim kita, enggak gitu loh. Tapi kita empati dengan masalah pelanggan punya masalah apa, fokus nyelesain. Oke. Gitu. Mulainya dari empati. Kenapa? Karena kalau kita empati ke masalah pelanggan, insya Allah ya kalau kita punya solusinya pasti pelanggan ya udahlah gitu kan. Gitu. Apakah semua masalah pelanggan ini kita layani semua? Misalnya dia mulai kayaknya, wah ini kayaknya udah mulai kemana-mana nih misalnya. Dia ambil misalnya paket A ya, paket A yang 200.000 misalnya. Tapi pertanyaannya udah ke paket-paket ke yang 15 juta misalnya. Kalau masih relevan kita layani. Misalkan ini pelanggan udah beberapa kali repeat order ngomong, Mas boleh nggak minta bonus 1-2? Ya udah kita kasih bonus. Gitu, jadi request gitu kan. Atau bahkan kalau dia belum minta ya kita udah inisiatif duluan. Itu jadi kalau relevan kita layani. Cuman kalau dia minta bonus misalkan, tapi bonusnya itu bisa menggeser semua timeline desainer. Gitu, misalkan saya punya jasa brand identity, dia bonusnya minta 5, minta 7. Kan itu timeline yang lain itu kegeser. Nah kita harus ngomong gitu, Mas ini nggak bisa kalau dikasih bonus sekian nanti bisa geser timeline. Yang kedua ini jauh dari HPP kami gitu. Jadi kalau mau nambah, disampaikan tetap ya. Alternatifnya ada 2. Yang pertama ikut timeline setelah semua timeline selesai. Jadi kita tidak menggeser klien yang lain. Yang kedua ada additional service yang diambil, jadi ada biaya tambahan. Jadi jangan kita itu seolah-olah kuat di depan pelanggan tapi kita merasa rugi gitu loh, kita merasa terzolimi, jangan. Jadi kalau kita sudah ada di level itu mending kita ngomong. Tapi kalau kita bisa dengan level ikhlas gitu ya, artinya ya no problem lah, dia udah pelangganku, kasih gitu. Tapi kalau sudah merasa berat mending ngomong gitu. Itu daripada nanti kan muamalah dalam Islam itu kan harus dua-duanya saling diuntungkan. Penjual diuntungkan, pembeli diuntungkan. Nah, kalau ada ganjelan, akhirnya nanti penjual itu senyumnya udah nggak ramah lagi, udah ketus lagi. Kamu tuh nggak sadar saya tak kasih banyak tapi masih ya. Jadi senyumnya udah nggak tulus lagi. Gitu. Begitu juga pelanggan, ketika pelanggan ada sesuatu ini bayar mahal kok kayak gini, senyumnya udah nggak tulus lagi. Jadi daripada senyumnya nggak tulus, mending ngomong aja. Gitu. Ngomong dari awal ya. Ya kalau memang kita susah untuk ikhlasnya ya, tapi kalau bisa ikhlas ya nggak apa-apa lah, wong ini juga desainer baru available masih bisa, ya udah nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Oke, nah ini masalah yang sering terjadi ya mungkin menurut saya Mas ya, karena mungkin terlalu over promise, janji ya, janji dan lain sebagainya. Ini kita siap melayani sampai selama-lamanya, dia bilang itu, seumur hidup dan sebagainya. Tapi ternyata toolsnya tahu-tahu mati setelah 2 bulan karena ada algoritma misalnya. Akhirnya di grup karena rame gitu kan, di grup bubarkan. Habis itu rame kemana-mana ya, akhirnya lama-lama jadi hilang. Ya karena sebenarnya dia udah nyampaikan di awal akad itu, dia bilang ini produk unlimited gitu ya. Karena ada algoritma, dia nyampaikan, tapi customer nggak menerima hal itu. Nah untuk dia jelaskan secara detail, saya juga ada di situ, saya diam aja. Saya lihat tuh, ini orang-orang ribut apa? Ya emang algoritma berubah, gimana lagi misalnya gitu. Akhirnya ya totalnya dibubarkan grupnya seperti itu. Nah jadi itu gimana tuh kalau seperti itu? Kalau seperti itu, kalau sepemahaman saya Mas, itu nggak boleh sih. Dalam sebuah akad tidak ada batas waktu, itu tidak boleh. Emang nggak boleh. Itu sampai kapan bisa ditagih di akhirat itu kan, seumur hidup. Lalu selama kita hidup kita udah nggak mampu memberikan update, kita nggak mampu ini misalnya atau tutup perusahaan kita tutup, kan akadnya seumur hidup. Makanya harus jangan seumur hidup ya. Itu nggak boleh. Itu apa ya? Ya akhirnya kita sendiri yang, kalau saya yang memahami itu ya batil gitu loh. Itu bisa merugikan gitu kan. Nah jadi kalau bisa nggak usah lama-lama setahun gitu ya.
setahun ada batas waktu atau 6 bulan atau bahkan sebulan gitu. Tapi benar-benar ketika kita menjanjikan sebulan ya kasih support maksimal. Oke. Gitu. Kayak misalkan saya ada pendampingan ya 2 minggu gitu. Begitu 2 minggu ya saya siap bantu gitu kan. Tapi kalau setelah 2 minggu ya ngapunten kalau slow respon karena saya fokus ke hal yang lain gitu. Jadi harus ada batas waktu Mas gitu. Yang kedua ya untuk apa? Kalau ada servis-servis kayak gitu ya kita kalau sudah tertunaikan kan biasanya ada yang bilang garansi macam-macam, garansi uang kembali. Nah kalau saya ya mending kasih servis yang bagus daripada harus garansi. Kenapa nanti itu kan diklaim sudah sebagai profit kan, tiba-tiba harus ngembaliin lagi kan. Benar. Padahal karyawan sudah keluar tenaganya, kita keluar tenaganya. Yang mending nggak usah kasih garansi tapi kita ngasihnya yang bagus. Lebih baik gitu ya? Iya, karena kalau sesuatu yang ditagih belakangan itu akhirnya kacau Mas. Di laporan keuangan kacau, di tim kacau, di gaji karyawan. Jangan sampai ada sesuatu yang ditagih di belakang gitu. Tapi kita sudah memastikan ya ini produk emang baik ya. Daripada garansi mending dipastiin dulu gitu. Lagian pun kalau di toko-toko kayaknya nggak ada deh ya garansi misalnya beli baju gitu ya. Udah dibeli nggak boleh dipulangin malah ya. Makanya disuruh tes dulu ini dulu macam-macam kan. Karena kalau kita balikin kan kacau. Benar. Di CS bingung gitu. Iya. Gimana ini? Udah masuk nota ya. Iya. Udah keluar nota udah nggak bisa dikembalikan ya. Harusnya emang seperti itu. Iya.